74 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945, menjadi sebuah peristiwa maha penting bagi Indonesia. Indonesia memproklamirkan diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan selalu menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR dan DPD. Dalam rentang 74 tahun kemerdekaan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah hadir untuk mengemban amanah rakyat demi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan lebih baik. Sebagai bagian dari 4 pilar demokrasi, DPR RI selaku legislatif dan pemerintah selaku eksekutif selalu bersinergi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berbagai capaian telah ditorehkan bersama untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rentang 1 tahun masa persidangan, telah banyak yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat. Kinerja DPR RI di bidang pengawasan sudah cukup berjalan maksimal. Sikap responsif terhadap hasil temuan dari kunjungan masa reses sebelumnya, baik melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, panja-panja yang dibentuk alat kelengkapan Dewan, tim pemantau maupun tim pengawas DPR RI. Bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah tidak luput dari perhatian DPR RI. DPR RI melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk mengambil langkah guna memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat segera diselesaikan. Pengawasan juga dilakukan terhadap tenaga kerja Indonesia melalui tim pengawas TKI yang meliputi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Tim pengawas haji DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap pelayanan jamaah haji Indonesia agar berjalan dengan baik. DPR RI melalui Komisi 5 bersama-sama dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Korlantas Polri memantau langsung persiapan arus mudik tahun 2019. Tahun 2019 menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, Indonesia melaksanakan pemilihan umum serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten atau kota. Dalam sidang legislasi, berbagai rancangan undang-undang juga telah dibahas bersama oleh DPR dan pemerintah. Dan DPR telah mengesahkan berbagai undang-undang, antara lain Undang-Undang tentang pengesahan perjanjian mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana antar Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Undang-Undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Belarus tentang kerjasama industri pertahanan. Undang-undang kebidanan, serta Undang-Undang tentang serah simpan karya rekam karya cetak sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Terkait dengan pembahasan undang-undang yang sedang berjalan di DPR ini, dari 40 kita sudah berhasil menyelesaikannya pada tahun 2017, itu kira-kira sekitar 7 undang-undang kita bisa selesaikan, dan tahun 2018 kita bisa selesaikan 15 undang-undang, sehingga totally 22 undang-undang bisa kita tuntaskan. Masih ada PR ke depan yang harus kita tuntaskan, kurang lebih sekitar 15-an undang-undang yang kita akan tuntaskan, dan ada beberapa undang-undang yang sangat strategis yang akan kita selesaikan sebelum kita berakhir masa tugas kita. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI bersinergi bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2019. Asumsi dasar makroekonomi yang ditetapkan adalah sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, tingkat inflasi sebesar 3,5%, suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat Rp15.000, harga minyak mentah atau ICP $70 per barel, lifting minyak bumi rata-rata 775.000 barel per hari, lifting gas bumi rata-rata 1.250.000 setara minyak per hari. Dalam diplomasi, DPR RI selalu meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dalam berbagai bidang. Peningkatan kerjasama yang baik tentu akan memperkuat wawasan dan pengetahuan yang dibutuhkan parlemen dalam mengawasi pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan pemerintah, dan tentu saja akan memberikan keuntungan dalam hal kerjasama baik ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Sebetulnya tidak mudah menyatukan 10 keinginan dari 10 partai yang ada dengan latar yang berbeda-beda, dengan motif politik yang berbeda-beda ya. Jadi ini yang harus diharmonisasikan. Tapi selama saya menjalani sebagai anggota DPR, sebagai ketua komisi, dan sekarang ketua DPR, itu sebetulnya jarak atau perbedaan antar partai politik sangat kecil. Dirgahayu 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sumber daya manusia unggul, Indonesia maju.